Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pelajaran Assalamualaikum matematika, warahmatullahi wabarakatuh. di sini kita akan belajar tentang bab 2 ya. Silakan kalau misalkan yang ada bukunya dibuka bagian bab 2. Itu persamaan dan fungsi kuadrat. Udah dibuka? Ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian setelah belajar persamaan dan fungsi kuadrat di sini, diharapkan kalian dapat menyelesaikan tentang persamaan dan fungsi kuadrat tersebut. Nah, untuk persamaan dan fungsi kuadrat di sini ada beberapa macam. Ya. Cuman di sini yang pertama ada bentuk umum persamaan kuadrat, bisa dilihat di sini ya di LKS-nya. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0. Ya, dengan A-nya di sini tidak sama dengan 0 dan A, B dan C-nya adalah anggota bilangan real. Dengan A disebut dengan koefisien dari X kuadrat, kemudian B koefisien dari X, dan C-nya itu disebut dengan konstanta. Yang mana konstanta itu pernah kita pelajari bahwa konstanta itu adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Ya, Kan ya. Nah, kalau misalnya bentuk persamaan umum kuadrat di sini, nah kalau di LKS di halaman 17 ada contoh ya di situ. Misalkan yang persamaan X kuadrat sama dengan 2 dikalikan dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1 ke dalam bentuk baku, kemudian tentukan nilai A, B, dan C. Nah, di situ udah ada jawabannya ya. Bisa dilihat. Jawabannya sudah ada. Dilihat ya. Nah, di sini tinggal dijawab saja bahwa X kuadrat sama dengan 2 kemudian dikalikan dengan X kuadrat dikurangi dengan 3X ditambah 1. Nah, kemudian dari X kuadrat sama dengan 2X kuadrat dikurangi 6X kemudian ditambah 2. Nah, kalian bisa ketahui bahwa hasil dari 2X dikurangi 6X ditambah 2 di sini adalah hasil dari 2 dikalikan dengan X kuadrat kemudian 2 dikalikan negatif 3X dan 2 dikalikan dengan 1. Nah, maka menghasilkan 2X kuadrat dikurangi 6X ditambah 2. Kemudian setelah itu, kedua ruasnya dikurangi dengan X kuadrat. Jadi kedua ruas itu antara sebelah kiri sama dengan dan sebelah kanan sama dengan. Maka hasilnya X kuadrat dikurangi dengan X kuadrat 0 atau habis ya. Sama dengan kemudian 2X kuadrat dikurangi dengan X kuadrat jadi X kuadrat yang 6 negatif 6X-nya tetap dan 2-nya juga tetap. Jadi hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 6X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa nilai A-nya di sini A sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan negatif 6 dan C-nya sama dengan 2. Nah, dari situ kalian bisa dipahami dulu atau tidak? Kalau misalkan belum paham, silahkan ditanyakan. Yang belum mengertinya di sebelah mana? Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, itu hanya sekilas dari bentuk umumnya saja ya. Nah, kemudian kita langsung saja bahwa persamaan kuadrat di sini untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3 cara ya. Yang pertama dengan menggunakan atau menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Kemudian yang kedua adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga itu adalah dengan menggunakan rumus ABC ya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan mulai dari
menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan cara memfaktorkan saja ya. Nah, di sini masih di LKS halaman 17 ada ya. Nah, untuk cara memfaktorkan di sini, jadi bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah dengan BX ditambahkan dengan C, dengan A-nya sama dengan 1. Nah, secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi, X kuadrat ditambahkan dengan BX ditambah C itu sama dengan X ditambah dengan M, kemudian dikalikan dengan X ditambah dengan N. Dengan catatan di sini, M ditambah N-nya itu jadi sama dengan B, kemudian M dikalikan dengan N-nya itu sama dengan C. Kita ambil contoh yang bawah. Untuk cara memfaktorkan, kita ambil contoh yang bawah. Bisa dilihat bahwa contohnya ada di situ. Yang tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat ditambah dengan 2X kemudian dikurangi 15 sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan. Bisa dilihat ada? Ya. Ya, ada. Oke. Nah, kemudian jawabannya juga sudah ada di sini ya. Tinggal dilihat. Nanti kalian kalau misalkan ada yang belum paham silahkan ditanyakan belum pahamnya dari mana gitu kan ya. Nah, di sini kita dijawab bahwa X kuadrat ditambah dengan 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, kita menentukan faktornya. Jadi menentukan himpunan penyelesaian dengan cara memfaktorkan. Nah, lihat di sini. X kuadrat ditambah dengan 2X dikurangi 15. Nah, dengan tadi ya catatan yang tadi, kalian terfokus saja dengan yang tadi bahwa X ditambah dengan N, kemudian dikalikan dengan X ditambah dengan N. Dengan catatannya adalah untuk M ditambahkan dengan N itu menghasilkan B, kemudian jika M dikalikan dengan N menghasilkan C. Nah, itu ya. Nah, di sini maka M ditambah N-nya itu harus jadi 2. Dan M dikalikan dengan N-nya itu harus jadi negatif 15. Jadi nilai M dan N yang memenuhi syarat adalah 5 dan negatif T hingga. Bukan ya? Nah, sehingga X kuadrat ditambah dengan 2X dikurangi 15 sama dengan, kemudian kita faktorkan. Jadi X 5 kemudian dikalikan dengan X dikurangi 3 sama dengan 0 gitu kan ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X sama dengan negatif 5 dan atau X sama dengan 3. Dari situ bisa dipahami? Bisa. Bisa. Hanya satu yang bisa ya. Hanya Denny Triputra yang bisa. Yang lainnya bisa tidak? Bisa. Bisa. Oh, ayo bisa. Oke. Nah, kalau misalkan bisa, jadi sebenarnya di sini ada dua cara ya. Jadi untuk menentukan angka 5 dan 3-nya itu dari mana? Yang pertama, bisa saja kalian menentukan faktor dari konstanta di situ. Bukan ya? Jadi faktor dari konstantanya di situ kan 15. Cari saja faktor dari 15. Faktor dari 15 itu apa? Nah, misalkan di sini ya Bapak udah ada ya. Jadi faktor dari 15 misalkan ini ya. Nah, ya. Jadi faktor dari 15 itu adalah ada 1, kemudian 3, 5 dan 15. Nah, dari 1, 3, 5 dan 15 di situ, jadi kalian itu dua angka yang memenuhi. Jika di belakang menghasilkan 2, kemudian jika dikalikan menghasilkan 15. Nah, otomatis dari faktor 15 di sini kita bisa menyimpulkan bahwa angka yang sesuainya itu adalah 3 dan 5. Nah, itu kan ya. Jadi 3 dan 5. Jadi kalau misalkan 5 dikurangi 3 itu otomatis jadi 2. Kemudian 5 dikalikan dengan negatif 3 jadi negatif 15. Nah, itu ya.
Nah, di sini jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5, sampai situ paham? Paham. Paham. Nah, Paham. coba Bapak kasih contoh lagi. Silakan kalian ambil alat tulisnya. Mau pensil, pulpen dan buku. Dari contoh tadi sok silahkan. Kemudian kalian tuliskan soalnya, coba. Ya, Bapak kasih contoh lagi. Misalkan tentukan himpunan penyelesaian. Tentukan himpunan penyelesaian. Ya, tentukan himpunan penyelesaian. Dari persamaan X kuadrat. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ya, udah? X kuadrat ditambah dengan 5X ditambah 6 sama dengan 0. Udah? Nah ini ya. Nah ini ada. Kelihatan? Ya, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Iya seperti itu Wahyu. Oke. Nah kemudian kalian sekarang cari himpunan penyelesaiannya seperti yang tadi Bapak contoh di atas. Jadi tentukan himpunan penyelesaiannya dengan cara memfaktorkan. Dengan cara memfaktorkan, kalau misalkan ada yang sudah selesai, silahkan dijawab. Ada yang sudah beres? Untuk persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kalian cari himpunan penyelesaiannya. Ada yang mau menjawab? Jalan, Pak. Jalan menjawab silahkan. Mikrofonnya dinyalakan. Himpunan penyelesaiannya berapa? Berapa himpunan penyelesaiannya silakan? Ada yang tahu? Dua. Ya, sok silakan untuk Denny. Bentar Pak, ketinggalan. Tinggalan. Berarti kalian lihat saja, kalau misalkan dijumlahkan menghasilkan 5, kemudian kalau misalkan dikalikan menghasilkan 6. Nah, kira-kira angka berapa saja di situ yang memenuhi? Atau kalian cari dulu faktor dari angka 6.
faktor dari angka 6 itu ada 1, 2, 3, dan 6. Nah, dari 4 angka itu, kira-kira yang memenuhi syarat jika dijumlahkan menghasilkan 5 dan jika dikalikan menghasilkan 6, angka berapa? 1 dan Berapa? 3. Berapa? 1 dan 3. 1 dan 3. Kenapa 1 dan 3? Coba kalau misalkan dijumlahkan 1 ditambah 3 akan menghasilkan 5 apa tidak? 2 dan 3. 2 dan 3. 3. Nah, jadi 2 dan 3 itu adalah angka yang memenuhi syarat jika dijumlahkan menghasilkan 5 dan jika dikalikan menghasilkan 6. Jadi kita bisa simpulkan bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat untuk x kuadrat ditambah dengan 5x ditambah dengan 6 sama dengan 0 itu hasilnya adalah x ditambahkan dengan 3 kemudian dikalikan dengan x ditambah dengan 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah x sama negatif 3 atau x sama dengan negatif 2. Nah itu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Bisa dilihat. Nah ini ya. Ya, Pak. Ada? Kelihatan? Itu ya. Nah ini. Ini soalnya. Tambah 3 x tambah 2. Iya, jadi x ditambah 3 kemudian dikalikan dengan x ditambah 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan negatif 2. Sampai situ bisa dipahami? Bisa. Nah, mungkin untuk pembelajaran matematika cukup di situ dulu saja ya. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya tentang menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan cara pelengkapan kuadrat sempurna. Nah, mudah-mudahan untuk pertemuan hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.